Luciana Putri dari kelas 11 IPS 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perlawanan rakyat Aceh terhadap kolonialisme Belanda. Jadi, Perang Aceh merupakan salah satu perang terlama yang dihadapi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam sejarah pendudukannya di Nusantara. Perang di bumi Serambi Mekah yang berlangsung dari tahun 1873 hingga 1910 ini terbagi dalam 4 fase. Dari fase ke fase yang berjalan cukup lama, muncul tokoh-tokoh perjuangan dari tanah Rencong yang terlibat dalam upaya perlawanan terhadap penjajah Belanda. Begitu pula dari pihak Belanda, sejumlah nama bergantian dalam memimpin misi menaklukkan Aceh. Penyebab Perang Aceh adalah Perang Aceh terjadi karena ambisi Belanda yang ingin menguasai seluruh wilayah Nusantara pada abad ke-19 Masehi. Butuh waktu lama bagi bangsa asing itu untuk bisa mendudukkan wilayah Aceh. Budi Harsono dalam Hukum Agraria di Indonesia, sejarah penyusunannya, isi dan pelaksanaannya 1975 menyebutkan bahwa ambisi Belanda itu didasari dengan adanya perubahan dunia perekonomian setelah disahkannya Undang-Undang Agraria. Selain faktor ekonomi, ada pula politis. Mengutip tulisan A. Anwar bertajuk Strategi Kolonial Belanda dalam Menaklukkan Kerajaan Aceh Darussalam, dalam judul Adabiyah volume 19 tahun 2017, Kerajaan Aceh dianggap penghambat utama perluasan kekuasaan Belanda di pesisir timur dan selatan Sumatera. Perang Aceh pertama pada tahun 1873 sampai 1874. Ibrahim Alfian dalam Perang Kolonial Belanda di Aceh tahun 1977 menyebutkan bahwa perang diawali pada 26 Maret 1873 ketika Gelada kapal komando Citadel van Antwerpen secara resmi menaklukkan perang terhadap Kerajaan Aceh Darussalam. Saat itu Belanda tidak langsung melakukan penyerangan karena masih menghimpun pasukan. Melihat yang demikian, pihak Aceh pun melakukan mobilisasi umum guna menghadapi perang yang sudah diambang pintu itu. Akhirnya pada 6 April 1873 pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal J.H.R. Kohler berlabuh di pantai Ceremeng, Aceh Barat. Seketika itu, pasukan Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah dengan semangat jihad fisabilillah langsung menggempur pasukan Belanda dengan meriam. Keberhasilan pasukan Aceh dalam mempertahankan wilayahnya mengakibatkan Belanda kewalahan dan memutuskan untuk menghentikan serangan ini sembari menghimpun kekuatan maupun strategi baru. Perang Aceh yang kedua pada tahun 1874 sampai 1880. Ekspedisi Aceh II oleh Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Sultan. Pasukan Belanda berhasil menguasai istana Sultanan Aceh Darussalam. Akan tetapi itu terjadi karena pasukan Aceh telah meninggalkan keraton dan bergerilya. Oleh karena itu, sama seperti periode sebelumnya, pasukan Belanda tetap kewalahan dalam menghadapi pasukan Aceh di perang fase kedua yang dipimpin oleh Tuanku Muhammad Daud. Perang Aceh yang ketiga pada tahun 1881 sampai 1896. Masih dengan semangat jihad fisabilillah, para pejuang Aceh seperti Teku Umar, Jikdi Tiro, Panglima Polim, dan Cut Nyadihen berhasil memobilisasi rakyat Aceh untuk melakukan perang gerilya melawan Belanda.
Alhasil, Belanda semakin kewalahan dengan taktik dan semangat perang dari rakyat Aceh. Pada tahun 1891, Christian Snodgrass yang merupakan ahli bahasa Arab dan Islam yang juga penasihat untuk urusan adat dari pemerintah kolonial datang ke Aceh. Sebagai orang yang paham tentang Islam, ia mendekati para ulama. Peran Snodgrass menjadikan pasukan Belanda lebih terbantu karena ia menggunakan siasat menyerang dari dalam yang nantinya membuahkan hasil gemilang. Bertepatan dengan kedatangan Snodgrass, rakyat Aceh sedang merasakan duka yang mendalam karena kematian Teuku Cip di Tirol. Salah satu pemimpin Aceh lainnya, Teuku Umar, dikabarkan menyerah kepada Belanda. Namun itu ternyata hanya taktik semata untuk memperlemah kekuatan lawan. Perang Aceh keempat dan akhir pada tahun 1896 sampai 1910. Ketiadaan Teuku Umar tidak membuat semangat rakyat Aceh padam menghadapi Belanda. Dipimpin Cut Nyak Dien, istri Teuku Umar, dengan dibantu oleh pejuang wanita bernama Pucut Baren, rakyat Aceh terus melakukan perlawanan hingga akhirnya Teuku Umar yang kembali bergabung dengan pasukan Aceh. Sayangnya pada 11 Februari 1959 Teuku Umar gugur di Malam. Perjuangan pun kembali dilanjutkan oleh Cut Nyak Dien bersama Pucut Baren. Ibrahim Alfian dalam Perang di Jalan Allah Perang Aceh 1873 sampai 1912 mengungkapkan kondisi rakyat Aceh mulai melemah karena kematian dari beberapa pemimpinnya. Terlebih strategi merusak dari dalam yang dijalankan Snodgrass juga berjalan dengan mulus dan semakin memperlemah pasukan dan rakyat Aceh. Tahun 1905, Cut Nyak Dien berhasil ditangkap dan kemudian wafat pada tahun 1910. Kematian Cut Nyak Dien pun menjadi penanda berakhirnya Perang Aceh. Sekian presentasi saya tentang perlawanan rakyat Aceh terhadap kolonialisme Belanda. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll be fucked up if you can't be right.